Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Insan Anugrah dari kelas Agribisnis Hortikultura 2 semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait risiko dan ketidakpastian. Istilah risiko dan ketidakpastian sering dianggap dua istilah yang sama. Padahal pada nyatanya kedua istilah tersebut sebenarnya berbeda. Istilah risiko sendiri mengacu pada pengertian risiko yang diperkirakan. Sedangkan ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Risiko merupakan suatu konsepsi yang memiliki berbagai makna, tergantung konteks disiplin ilmu atau cara pandang orang yang menggunakannya. Bagi orang awam, risiko sering diartikan untuk menghadapi kesulitan atau bahaya yang mungkin menimbulkan suatu musibah yang sifatnya merugikan. Suatu risiko dapat terjadi apabila terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama sumber. Sumber merupakan objek yang akan terancam bahaya dan dapat mengalami suatu kerusakan, cedera, dan kerugian seperti manusia, harta benda, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu ancaman. Ancaman merupakan bahaya yang dapat berasal dari alam, tindakan manusia, dan peraturan yang sifatnya jika dilanggar akan menimbulkan sanksi. Yang ketiga yaitu perubahan atau modifikasi. Modifikasi adalah suatu keadaan khusus di mana internal maupun eksternal suatu sumber yang bertendensi untuk menurunkan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kenyataan atau tingkat keparahan. Keempat, akibat. Akibat yang dimaksud yaitu konsekuensi dari bahaya yang menimpa suatu sumber yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisik ataupun kerugian secara keuangan. Sebelum membahas terkait apa saja sih tipe-tipe risiko, berikut bisa dilihat gambar dari pemetaan tipe risiko. Tipe risiko yang pertama itu ada risiko murni, di mana biasa disebut dengan pure risk, adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Yang kedua adalah risiko spekulatif, adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Yang ketiga itu resiko statis yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Yang keempat yaitu resiko dinamis. Resiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu, sebagai contoh perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan jenis-jenis risiko baru. Yang kelima yaitu resiko subjektif. Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap resiko. Ketidakpastian diartikan dengan keadaan di mana beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadiannya akan menimbulkan hasil yang berbeda. Kondisi ketidakpastian timbul karena beberapa sebab, antara lain: pertama, jarak waktu dimulai dari perencanaan atas kerugian sampai berakhirnya kegiatan tersebut. Makin panjang jarak waktu, maka makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua itu keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan atau teknik dalam mengambil keputusan. Klasifikasi ketidakpastian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi, yang kedua ketidakpastian alam, dan yang ketiga ketidakpastian manusia. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian yang timbul akibat kondisi dan perilaku pelaku ekonomi, seperti adanya perubahan selera, yang kedua perubahan harga, dan yang ketiga yaitu adanya kemajuan atau penemuan teknologi baru. Yang kedua yaitu ketidakpastian alam yang disebabkan oleh kejadian alam seperti banjir, tornado, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ketidakpastian manusia yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri, seperti pencurian, penggelapan, dan korupsi.
Perbedaan resiko dan ketidakpastian dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu resiko, subjek memiliki ukuran kuantitas, sedangkan ketidakpastian jenis subjeknya yang tidak kuantitatif. Terus resiko dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas, sedangkan ketidakpastian tidak dapat mengukur fluktuasi dengan probabilitas. Yang berikutnya yaitu ada data pendukung pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian, itu risiko, sedangkan ketidakpastian tidak ada data pendukung mengukur kemungkinan kejadian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.